Halo friend, balik lagi untuk menghibur kalian dengan spoiler yang mengulas alur cerita film akan menemani hari-hari kalian semakin bergairah dengan ditemani udu film sambil menyeruput secangkir kopi, teh, ataupun pacar. Tapi tenang, untuk yang masih jomblo, udu film akan selalu menemani hari-hari dengan spoilernya yang memanjakan dan menggairahkan. Film ini mengandung 18++. Untuk kalian yang penasaran dengan penuh kenapsuan, silakan tonton. Film yang akan dibahas alur ceritanya adalah film yang berjudul Ticket Coffee Shop yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita seorang wanita pemilik kedai kopi yang bernama Cherry. Oke friend, karena Cherry ini memiliki body dan dua gunung sempit kembar atau apalah, pengunjung kedai tersebut ingin sekali kencan dengannya. Oke, tidak usah lama-lama, langsung saja menyaksikan. Tapi untuk mendukung channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya agar notifikasi terbaru tidak terlewatkan ya. Oke friend, agar cepat dengan menyaksikan, silakan duduk yang manis, terlentang menurut gaya masing-masing, silakan dimulai. Film diawali oleh pria yang membawa pesanan. Pria ini bernama Yondo. Yondo dengan sopannya langsung masuk yang ternyata ada perempuan yang sudah terbuka kancing bajunya. Yondo memang tak tahu malu mengamati penuh penghayatan. Sotongnya bisa-bisa merudal tuh. Oke friend, perempuan itu bernama Cherry. Cherry yang sedang membawa handuk langsung melemparnya ke belakang. Pengecerotan pun terjadi. Oke friend, Yondo hanyalah bermimpi. Anjir, basah tuh celana. Yondo pun terbangun. Ia langsung mengambil tisu. Keesokan harinya Yondo melihat Cherry yang sedang berdiri. Yondo menghampirinya. 1, 2, 3. Cherry terkejut. Lanjut lagi friend. Di sini ketika Cherry berjalan ingin ke kedainya bertemu dengan pria tua, Cherry menghampirinya. Cherry memanggil pria itu adalah dengan sebutan Opa. Cherry langsung mengajak Opa masuk ke rumahnya. Cherry menyediakan secangkir kopi untuk si Opa. Dengan manjanya Cherry menghampiri, menggoda, menempelkan dua gunungnya. Cherry tidak peduli meski pria itu sudah beruban. Mimin juga mau Cher. Oke, skip. Cherry di sini izin ke kamar mandi. Ternyata Cherry mengencangkan dua gunungnya agar terlihat lebih Opa yang sudah tua tapi masih kenakalan remaja, ia berniat mengintip Cherry. Istighfar pak. Tapi beruntung Cherry sudah keburu keluar. Opa beralasan ingin masuk ke kamar mandi juga. Ampun dah buaya. Oke friend, pikiran Opa mulai traveling terhadap Cherry. Ketika Opa keluar dari kamar mandi, ia menemukan tiket undangan yang tergeletak di atas mejanya. Cherry menyuruh datang ke kedainya. Tidak lama lagi Opa datang menepati janjinya. Cherry yang sudah menunggu menyuruh Opa masuk. Masuk mas. Ketika sudah masuk, keduanya sedang dua-duaan di atas sofa. Cherry kembali menggoda Opa. Opa yang sudah menahan-nahan tapi akhirnya menyerah. Mereka berdua pun OTW ke kamar. Biasalah, mereka ngobrol santai. Tidak lama lagi bercocok tanamlah mereka berdua. Scene berlanjut saat ada seorang wanita yang bernama Seyung. Ia ingin melamar pekerjaan di kedainya Cherry. Cherry pun menerima lamaran itu. Di saat Seyung sudah mulai bekerja di depan toko sangat ramai. Ternyata di dalamnya ada si Seyung yang sedang menunjukkan kapasitasnya, menunjukkan kemolekan tubuhnya di depan pelanggan. Di situ ternyata ada si Yondo yang sedang memperhatikan. Aduh do. Opa datang lagi di kedai tersebut. Cherry senang karena kedatangan pria pujaannya. Tapi Opa malah melirik Seyung dengan penuh penasaran dan bertanya-tanya. Karena buayanya Opa, akhirnya Seyung jatuh di tangan Opa. Di suatu tempat, Opa berhasil membawa Seyung untuk wenak-wenak dan pengecerotan. Oke friend, keesokan hari Cherry merasa kesal karena ia merasa kalah saing dengan Seyung. Di kedainya banyak pria yang mendekati Seyung. Cherry berusaha untuk tampil menarik dengan mengencangkan tokek dua gunung sempit kembar atau apalah intinya itu. Ternyata Opa pun ikut melirik. Hilih, tua bangka. Cherry yang penuh semangat dengan pekerjaannya, ia di suatu tempat menempelkan brosur. Datanglah Yondo, tapi kedatangannya cuma mengecek brosur. Aduh, kasihan Cherry.
Cherry pun kesal lalu mendatangi Oppa untuk mengadu. Oppa pun menyuruh Cherry untuk masuk dulu ke rumahnya. Oppa memberi minum agar si Cherry tenang dulu. Tapi Cherry masih kesal dan terus mengadu ke Oppa. 오빠, 나 아무래도 제명이 Tapi Oppa tidak peduli. Cherry kesal ingin kabur tapi Oppa menahan. Dengan pengalamannya sebagai buaya, Oppa merayu dengan pengecotan pun terjadi lagi. Di tempat lainnya ada si Yondo dengan si Seyung. Seyung yang tidak menyia-nyiakan kesempatan, Seyung meminjam uang si Yondo. Dengan baiknya si Yondo, ia memberikan tabungannya yang cukup banyak dan Seyung pun amat senang bahagia. Keesokan harinya, Cherry yang sedang santuy kedatangan pria yang menanyakan Seyung. Tapi Cherry mengatakan Seyung sudah tidak bekerja lagi di kedainya. Lalu Yondo pun sama menanyakan Seyung. Lagi-lagi Cherry bilang Seyung sudah tidak bekerja lagi di kedainya. Rumah Seyung pun digerebek. Tapi Seyung sudah tidak ada di rumahnya. Oppa pun ikut mencari Seyung. Yondo yang sangat kecewa karena tabungannya yang sudah terkumpul banyak, diambil Seyung, wanita biadab itu. Yondo menangis. Di sini Oppa pun menceritakan dirinya dengan Seyung. Pengakuannya membuat Cherry marah. Di tempat lain ternyata Seyung sedang menunggu mobil. Ia sudah merencanakan kabur. Lalu datanglah mobil. Seyung pun menaikinya. Mungkin akan menjadi mangsa barunya. Oke, friend, film pun berakhir. Oke friend, terima kasih sudah menonton rangkuman alur film ini. Ada pelajaran yang dapat kita ambil. Janganlah mudah terayu, karena kesemokan juga keuduh-uduhan body dan dua gunung sempit kembar atau apalah. Pikirlah dahulu merugikan kita atau tidak. Tetap jaga kesehatan, tetap hidup sehat, sampai jumpa.